Oke, baik. Baik, sebelum kita melanjutkan. Ini siapa ini? M4 ini, M3 ini. Apanya yang dinonaktifkan, Dek? Tolong menonaktifkan ya. Oke, baik. Kemarin eh saya pernah menjelaskan perubahan kata kerja kelompok satu maupun 2 dan 3, tapi untuk kata kerja kelompok satu ada sebagian yang belum saya jelaskan, yaitu kemarin filenya hilang. Nah, sekarang saya akan jelaskan sebelum kita masuk ke eh, bab seterusnya ya, bab 23, 24, 25. Nah, untuk akhir kata kerja kelompok satu sebelum mas ada lagi perubahannya yaitu yang akhirannya mi bini. Nah, untuk mi bini kalau dia bentuk TK, mi bininya dihapus tambahkan D. Kalau dia bentuk takai ditambahkan ndak. Mi bininya dihapus tambahkan ndak. Kalau dia jisho bentuk kamus, mi-nya menjadi mu, bi-nya menjadi bu, dan ni-nya menjadi nu. Sedangkan kalau naik nya atau kegiatan yang tidak dilakukan, mi-nya menjadi ma, bi-nya menjadi ba, dan ni-nya menjadi na. Saya berikan contoh misalnya dari contoh dari mi ya, yang mi. Misalnya no mi mas, no no mi mas. Nah, ini kan no mi mas artinya minum. Artinya minum ya, no mi mas. Berarti ini yang dimaksud dengan mi ini yaitu akhirannya mi sebelum mas. Berarti no mi mas. Ketika masuk ke dalam bentuk TK, maka menjadi mi-nya dihapus. Mi sampai masnya dihapus. Saya buat di sini ya. Mi-nya dihapus, tambahkan D. Jadi non-D. Jadi non-D. Non-D artinya sedang minum. Artinya sedang minum. Artinya sedang minum. Kalau dibuat dalam bentuk TK. Kalau dia perubahan kata takai, ya udah tinggal hapus ininya, tambahkan da jadi nonda. Nah, kalau dia diubah ke dalam bentuk kamus, berarti kalau mi menjadi mu, berarti menjadinya nomu. Jadinya nomu, nomu. Ini dia, jadinya nomu artinya minum ya. Kalau dia perubahan nake, berarti mi-nya dihapus, tambahkan jadi ma. Berarti no ma nai. Artinya tidak minum. Contohnya, untuk perubahan yang akhiran mi, bi, dan ni. Untuk mi, bi, dan ni ini sama sama rumusnya ya. Diubah ke dalam bentuk TK jadi D, jadi nda, dan ini dia perubahan setiap hurufnya. Nah, selanjutnya, untuk perubahan yang ki, jika akhirannya ki. Kalau dia perubahan TK jadi kite. Misalnya kikimas. Contohnya saya berikan contoh kikimas ya. Nah, ki-nya dihapus, tambahkan it jadi kite. Artinya sedang mendengar. Kalau misalnya telah mendengar, ki kikimas kan mendengar, ki-nya dihapus, tambahkan ita jadi kita. Artinya telah mendengar. Kalau dia bentuk kamus, ki-nya menjadi ku. Berarti dari kiki mas, ki-nya dihapus, tambahkan ku. Jadi kiku. Artinya mendengar. Kalau dia bentuk naike, ki-nya menjadi ka. Berarti kalau kiki mas menjadi kika naik. Tidak mendengar. Nah, itu dia ya. Nah,
Kalau untuk perubahan jika akhirannya gi ya. Nah, bagaimana rumusnya Sensei? Kalau dia bentuk TK menjadi ide. Kalau dia bentuk take menjadi ida. Tapi kalau dia bentuk jiso, gi menjadi gu. Tapi kalau dia bentuk naike, gi menjadi ga. Ya, contohnya oyogimas artinya berenang. Kalau dia sedang berenang, oyogimas gi-nya dihapus, tambahkan ide. Jadi oyo ide sedang berenang. Kalau telah berenang, berarti dari oyogimas kan akhiran gi kan gi-nya dihapus, tambahkan ida. Jadi oyo ida. Kalau dia bentuk kamus dari oyogimas, gi-nya dihapus, berubah jadi gu. Jadi oyogu artinya berenang. Kalau dia bentuk naikai, tidak berenang. Jadi oyogi maskinya dihapus, ganti dengan gak. Berarti oyo gak naik. Nah, intinya di sini adalah hafal bentuk kata kerja mas. Nanti akan saya kasih tahu yang mana sih kata kerja kelompok satu 2 dan 3 ya. Nah, terakhir, untuk bentuk si. Kalau dia akhirannya si, tinggal tambahkan, kalau dia bentuk teki, tinggal tambahkan si te. Kalau dia take, jadi sita. Kalau dia bentuk jiso, jadi shu. Si jadinya su. Kalau dia bentuk naike, si-nya diubah menjadi sha. Atau kembali ke huruf awal jadi sha. Sanai ya. Saya berikan contoh. Misalnya hanasimas. Hanasimas. Kalau ini saya tulis ya. Saya tulis dalam bentuk romaji saja. Tidak dalam bentuk hiragana. Contohnya hana simas. Anasimas artinya berbicara. Berbicara. Contohnya. Berarti kalau diubah ke dalam sedang berbicara menjadi hana site. Berarti jadi hana site. Dari mana sitenya ini? Site hana si mas. Jadi di masnya dihapus jadi site. Hana site. Begitu juga untuk tai. Hana sita. Kalau untuk jisonya jadi hana si mas menjadi hanasu. Kalau untuk bentuk naiknya jadi hanasa naik. Itulah dia perubahan kata kerja kelompok. Satu yang kekurangan kemarin ada sekitar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah saya jelaskan kemarin kan perubahan ichiribi. Ichiri. Ya, ini rumusnya. Oke. Nah, Sensei, saya malas banget lah Sensei menghafal rumus-rumusnya ini Sensei. Saya pengen menghafal langsung aja lah Sensei, boleh. Tapi ya teman-teman, kalau kalian mau cepat sih mending hafal hafal rumusnya ini saja. Tinggal kalau di akhiran mi, oh jadi kalau dia bentuk teki jadi nde. Dan seterusnya. Kalian di tinggal menghafal kata kerja bentuk masnya doang. Karena kalau misalnya kalian hafal yang kalau tidak pakai rumus itu banyak loh. Nanti akan saya kasih tahu di sesi akhir saya mengajar ya. Baik, sebelum saya menjelaskan ke bab 23, kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya berikan waktu 2 menit buat di obrolan atau aktifkan mic-nya. Sensei saya mau bertanya, boleh silakan. Silakan Minasang, saya berikan waktu. Saya berikan waktu 2 menit silakan. Atau buat di obrolan. Atau kalau udah paham Sensei, silakan.
Baik, baik. Ini saya tanya. Udah paham, Sensei. Kalau untuk Kimas datang, bagaimana perubahannya, Sensei? Kimas datang itu di, oke. Itu untuk di, eh, apa ya? Ini apa namanya? Perubahan kata kerja kelompok tiga. Kimas. Keteke jadi kite. Takenya jadi kita. Kalau bentuk jisonya jadi kuru. Datang ya. Kalau tidak datang, bentuk naikenya jadi konai. Jadi tinggal ini aja hafalnya. Ini memang beda dari yang lain. Kimas, tambahkan jadi tambahkan te jadi tambahkan ta. Kalau apanya kalau kamusnya jadi kuru dan kalau nggak datang jadi konai. Ay, maaf sensei jaringanku di sini jelek sekali sensei jadi nggak bisa dengar suara sensei terus layarnya hitam semua. Oh lah. Oke nanti ada apa kok Jules yang ada ini apa namanya ada apa namanya itu ya ada rekaman jadi tidak jadi masalah ya. Baik, Minasang selesai ya perubahan kata kerja kelompok. Sekarang kita masuk ke pola kalimat bab N23 ya. Untuk bab 23 ada dua rumus. Terus untuk bab 24 ada satu rumus. Dan untuk pola kalimat bab 25 ada dua rumus. Jadi teman-teman, untuk bab selanjutnya ini nanti gampang kok. Tidak sebanyak kayak macam eh, perubahan pola kalimat bab sebelumnya ya. Oke baik. Untuk bunpo atau pola kalimat bab 23. Nah, untuk pola kalimat bab 23 ini ada namanya pola kalimat toki. Nah, toki ini ada beberapa yang mengikuti rumus pola kalimatnya yaitu yang pertama bentuk kata kerja kamus plus toki. Ada diikutin kata kerja nai. Ada diikutin oleh kata kerja bentuk ta. Ada diikutin oleh kata bentuk kata kerja akhiran i. Dan ada kata sifat akhiran na. Dan terakhir adalah kata benda diikutin oleh partikel no, baru ditambahkan toki. Nah, arti dari toki ini adalah artinya yaitu ketika. Artinya itu ketika. Saya berikan contoh, misalnya, ketika meminjam buku di perpustakaan, diperlukan kado. Berarti kita mentranslatekannya dari koma ini dulu. Perpustakaan berarti tosokang. Tosokang de. Ya, tosokang de hong o kariru toki. Nah, meminjam karimas diubah ke dalam bentuk kamus. Jadi kariru baru diikutin oleh pola kalimat toki. Kariru toki, apa yang diperlukan? Kado. Kado ga irimas. Irimas artinya diperlukan atau perlu ya. Nah, jadi ketika kalian mengatakan, iya ketika saya pergi, saya bertemu dengan dia. Berarti ikutoki ketika pergi. Berarti dianya siapa? Kareni ai masta. Saya telah bertemu dengan dia. Ketika pergi saya bertemu dengan dia. Nah, jadi pakai kalau mau ngomong pakai ketika, pakailah toki ya. Dan ikuti kata kerja yang mengikuti toki. Oke? Baik. Sebelum saya jelaskan sampai selesai bab 23 baru saya berikan nanti sesi bertanya. Nah, untuk ini apa namanya? Nomor 2. Ada juga pola kalimat toki. Tapi toki di sini hanya diikutin oleh dua kata kerja doang. Selain ini tidak bisa, yaitu kata kerja kamus dan kata kerja perubahan ta. Diikutin oleh toki. Di sini pola kalimat toki artinya adalah waktu. Saya berikan contoh. Waktu pergi ke Jepang, saya membeli tas. Berarti ketika dia pergi ke Jepang, dia membeli tas ya. Berarti Nihon e
ikutoki. Nah, di sini ada toki kan? Berarti dia diikutin oleh apa? Kata kerja kamus. Dari ikimas, ikimas diubah ke dalam bentuk kamus jadi iku. Ikutoki, kabang o. Saya membeli tas. Kabang o, kaimasta. Sensei, kenapa di sini tidak memakai kata kerja tas, Sensei? Misalnya kan itatoki bisa nggak? Boleh aja, tapi kenapa di sini saya tidak memberikan kata kerja ta, itatoki? Karena di sini di akhir ini sudah menjelaskan keseluruhannya bahwa ini cerita masa lampau atau telah terjadi dengan adanya imbuhan tatake, ya. Ini sudah mewakili semuanya. Waktu pergi ke Jepang, berarti dia ini sudah berlalu. Waktu dia pergi ke Jepang, entah kapan itu dulu ya kan dia membeli tas, jadi udah berlalu. Jadi kita pakai rumus Toki yang mana kata kerja kamus dan kata kerja mengikutinya ya. Nah, ketiga. Untuk ketiga yaitu kata benda diikutin oleh partikel ga. Baru diikutin oleh kata sifat akhiran i maupun akhiran na. Ketika kalian mendengar kata benda, ketika ketemu dengan kata sifat i dan kata sifat na, maka di tengahnya ada partikel ga. Nah, partikel ga di sini yaitu sebagai pernyataan. Saya berikan contoh, misalnya suaranya kecil. Kecil ini kan cisa ya, kata sifat akhiran i. Sedangkan suaranya di sini, suara itu artinya oto. Nyanyi apa sensei? Ini pernyataan, makanya pakai partikel ga. Berarti suaranya kecil. Oto ga chisai desu. Saya berikan contoh. Mas Rasa, ketika Mas Rasang berbicara, suaranya besar. Berarti saya pakai kalimat, pola kalimat toki, dan saya gabungkan dengan yang ini. Berarti ketika berbicara, saya pakai ketika, berarti saya pakai rumus ini. Saya pakai rumus kata kerja kamus. Berarti hanashimas menjadi hanasu. Berarti hanasu masra sang wa hanasu toki. Saudara Masra ketika berbicara, suaranya besar. Oto ga okimasu. Kalau kita buat dalam kalimat panjangnya. Jadi terserah mau pakai 10 pola kalimat dalam sekali ngomong boleh silakan. Yang penting kaidahnya atau rumusnya sesuai dengan pola kalimat yang kamu buat, yang kamu sebut. Makanya kalau sudah menguasai pola kalimat mah eh, apa namanya? Kaiwa pun akan lancar. Ya. Sensei saya pengen kaiwanya lancar, percakapannya lancar bahasa Jepang. Intinya adalah hafal rumus pola kalimat. Baik. Inilah dia pola kalimat bab 23, tiga bab aja, tiga bagian saja, tiga rumus saja. Kalau ada yang kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya berikan waktu 2 menit sebelum kita masuk di 24. Malam ini nih kita cepat karena tidak banyak pembahasannya. Tiga bab tapi tidak banyak pembahasannya. Ada waktu belajar nanti, walaupun cepat selesai belajar, berikan waktu untuk menghafal banyak. Silakan. Saya berikan waktu untuk bertanya. Silakan. Tan. Kalau malu untuk ngomong, boleh apa? Boleh ini, boleh obrolan. Oke, saya ini dulu ya. Kalau untuk oto dan koi, apa perbedaannya, Sensei? Oke. Lihat slide atasnya, Sensei. Oke, Sensei contoh kalimat yang di bawah 23, kado itu artinya kartu bukannya, Sensei? Kado, oke, sebentar ya saya bahas satu-satu ya.
Mana tadi? Hai. Kado artinya diperlukan kado. Oh iya ya. Saya tulis pula ini ya apa bahasa Jepangnya kartu. Oke. Diperlukan kartu. Kartu artinya kado. Oke, thank you. Siapa tadi yang ini ya? Berarti dia masih ini apa namanya masih fokus. Oke. Kado artinya kartu bukan iya benar kartu ya. Lihat slide atas Sensei. Oke. Udah tadi nanti saya akan spill bentar. Kalau untuk ote, oto dan kue, apa perbedaannya, Sensei? Kue, oke. Kalau oto itu suaranya, contohnya ini. Saya perawat dan saya perawat sebagai si A. A ya. Nah, si B adalah pasien. Nah, oto berarti pasien, oto itu adalah suara si pasien atau suara eh, yang sedang kita rawat. Sedangkan kalau koe kake. Koe kake bedanya apa sensei? Kalau koe kake misalnya nih, si pasien itu saya suruh dia kencing. Maka satu malam dia tidak bangun. Nah, karena dia tidak bangun, maka saya pakai koe ini, koe kake. Artinya koe kake saya membangunkannya dengan suara, woi bangun, kencing. Nah, sedangkan Oto ini memang betul-betul dari suara suara dia sendiri. Iya, saya mau kencing, dia sendiri yang ngomong suara dia. Kalau Koi ini dia lebih ke ininya suara penyuruh gitu, Koi kakek kalau di dunia kerja ya. Pemakaiannya Oto dan Koi. Kayak gitu Evan Pisang. Sama-sama suara tapi penggunaannya beda. Misalnya nih, pas besoknya saya kan mau syukuri pergantian shift. Mas Rasang, ketika si pasien ini apa namanya kencing, kamu pakai koe kake kah? Atau dia sendiri mengeluarkan oto, dia mengeluarkan suara sendiri. Saya menggunakan koe kake. Artinya saya membangunkan dia. Itu artinya koe kake. Koe kake de toire ni ite kudasai. Tolong, tolong pergi ke toilet dengan saya menyuruh pakai suara. Kayak gitu dia ya, Epandisang. Oke, baik. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bab 24. Bab 24 cuma satu soal, satu rumus doang saja. Ya, tidak banyak. Baik, sembari saya menunggu ini apa nama dari yang lain, coba saya bahas dulu nomor bab 24 sambil menunggu yang lainnya. Untuk pola kalimat di bab 24. Nah, ada agemas, moraimas, dan kuremas. Sebelumnya ini sudah kita pelajari di bab 7 kemarin. Agemas, moraimas. Bedanya di bab 24, kalau di bab 20, di bab 7 Agemas ini diikutin oleh kata benda satu, diikutin oleh partikel ni, partikel wa, terus diikutin oleh kata benda. Intinya adalah diikutin oleh kata benda semua, baru agemas. Udah? Nah, moraimas, kuremas, agemas di bab 7 itu artinya untuk pemberian atau penerimaan benda. Misalnya kan agemas menerima benda, menerima uang dari masalah contohnya. Itu di bab 7. Nah, kalau di bab 24 ini, dia diikutin bukan kata benda lagi, tapi diikutin oleh kata kerja bentuk perubahan TK. Artinya jadinya te agemas, te moraimas, te kuremas. Nah, penjelasannya. Sedangkan kata kerja te yang mengikuti te moraimas, te ditambahkan kuremas, te ditambahkan agemas, ini digunakan untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut saling memberi kebaikan atau keuntungan. Saya berikan contoh, misalnya nih. Ini pakai kata kerja ya, bukan kata benda. Saya meminjamkan saudara Kimura buku. Berarti di sini saya memberikan kebaikan kepada seseorang. Watashi wa Kimura sang ni hon o kasite agemashita. Berarti kita yang memberikan kebaikan kepada orang, baik kita sama orang meminjamkan dia. Nah, kalau nanti di dunia kerja kalian sering mendengarkan Mas Rasang, ya, yatte kureru,
Contohnya ada yang misalnya kan mengangkat pasien ke toilet. Ada senior kamu bilang kayak gini, Mas Raya Tekureru, lakukan untuk saya. Artinya apa? Tolong bantu saya, bisa nggak kamu angkat pasiennya ke kamar mandi? Toireni ite kureru, ah, bisa pergi ke kamar mandi. Jadi di sini kita membantu dia, berarti sama-sama kita bisa membantu dia, dia juga bisa membantu kita. Makanya di sini adalah perbuatan yang saling memberi kebaikan atau keuntungan. Ya, kata kerja T. Ini keluar di ujian keluar. Kalau keluar di ujian kalian tinggal melihat saja agemas ini sebelum agemas ini apa yang mengikutinya. Kalau dia diikutin oleh kata benda, maka dia pakai rumus bab 7. Tapi kalau dia mengikuti rumus bab 24, kata kerja diikutin oleh agemas, moraimas, dan kuremas, berarti dia masuk ke bab 24. Oke, baik. 24 satu bab saja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan saya berikan waktu 2 menit. Silakan buat di obrolan. Ya, silakan. Saya berikan waktu 2 menit. Silakan. Baik, saya apa? Sensei bisa tolong buatkan kalimat lagi masih belum paham. Yang mana yang belum paham apa? Julie-san. Yang mana yang belum paham? Aktifkan apanya? Aktifkan mic-nya. Untuk yang 24. Yang mana ya, Dek? Bab 24 yang Moraimas sama Kurema Sensei. Hmm, oke. Untuk Moraimas. Kenapa nggak bisa ini? Oke, sebelum saya berikan koi berarti suara untuk makhluk hidup, kalau oto untuk suara benda mati ya, Sensei. Oto juga bisa untuk suara manusia loh. Oto juga bisa suara manusia. Contohnya, Saki wa dare no oto ga desu ka? Tadi, tadi itu suara siapa? Jadi tidak ada ketentuan. Nanti kalau di dunia kerja pasti kalian akan paham. Tapi kalau di LPK dulu pernah dibilang kayak gitu, oto untuk suara makhluk hidup dan suara benda mati. Kalau koe untuk suara makhluk hidup. Tapi kalau di Jepang, kalau di dunia kerja itu tidak ada ketentuan. Ini dipakai khusus untuk benda mati ataupun benda hidup sama-sama bisa dipakai untuk oto. Tapi kalau untuk koe wajib untuk makhluk hidup. Koe kayak gitu deh. Oke, ada lagi sebelum saya apa namanya
menjawab pertanyaan tadi itu. Contoh ininya. Oke, baik. Sensei berikan contoh te moraimas. Nah, untuk kata kerja, bang tadi ya. Untuk bentuk kata kerja te moraimas. Kalau dia untuk apa, dia itu namanya morai. Kalau hanya moraimas aja berarti menerima. Menerima ya, maksudnya kita menerima sesuatu kepada orang. Tapi ketika diikutin oleh kata kerja te atau te moraimas yaitu menerima bantuan dari seseorang. Contohnya, Mas Rasawa, misalnya ya, eh telah menerima barang. Berarti nimotsu o menerima moraimas. Mo, nimotsu o bisa tulis saja ya. Nimotsu o misalnya. Nomor dua ya. Contoh moraimas. Contoh te moraimas. Contoh te saya buatkan di ininya aja ya. Te moraimas. Saya tulis ini aja ya. Apa namanya? Saya berikan aja, saya tulis apa namanya ini Romaji ya biar kalian paham. Nah, untuk Temoraimas ini artinya untuk menunjukkan bahwa si penerima bantuan Temoraimas dijadikan sebagai subjek dengan perbuatan atau tindakan yang bisa membuat kedua belah pihak menerima kebaikan dan keuntungan. Nah, di sini untuk temorai mas ini harus dibarengin dengan kata kerja T. Harus dibarengin dengan kata kata kerja T. Nah, jadi contohnya yang kayak mana Kak? Misalnya untuk ini apa namanya? Untuk contoh temorai masnya. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu pelajaran kepada seseorang, misalnya Osiete moraimasta. Nah, Osiete moraimasta artinya saya telah menerima pemberitahuan, misalnya tentang apa, contohnya cara memberikan obat atau misalnya cara memberikan makan pasien. Tabete moraimasta. Nah, arigato gozaimashita. Contohnya kan, kusuri o nomikata o oshiete moraimashita. Artinya, saya terima kasih banyak. Saya telah menerima cara bagaimana minum obat pada pasien. Nah, berarti di sini yang yang beruntung siapa? Berarti kita yang menerima itunya, yang menerima informasi tentang cara makan pasien, minum obat, dan lain-lain. Itu artinya moraimasta, menerima. Nah, kalau dia kuremasta, yang satu lagi tadi, mana tadi ya? Yang untuk kuremas. Nah, kuremas ini sama juga menerima kita minta kepada seseorang untuk mengajarkan kita, misalnya kureru untuk saya, Mas Rasang. Kusuri o nomi kata wa oshiete kureru. Nah, ini kayak macam bertanya, Mas Rasang, bolehkah kamu mengajarkan saya cara minum obat untuk pasien misalnya?
kureru untuk saya. Berarti di sini kita butuh bantuan dia atau perbuatan yang bisa memberikan kebaikan atau keuntungan untuk kita. Jadi untuk kata yang ketiga ini sama-sama bisa kita pakai untuk perbuatan yang saling memberi kebaikan atau keuntungan kepada lawan bicara. Agemas kita memberikan dia bantuan. Moraimas kita menerima bantuan dia. Sedangkan kuremas ini khusus untuk kamu mau nggak ngajarkan saya? Berarti kita dapat kebaikan dari dia. Osiete kureru. Nah, walaupun di situ kita tidak pakai deska, itu kan untuk bertanya kan bolehkah? Tetapi dengan nada intonasi, osiete kureru, itu artinya tolong kasih tahukan ke saya. Itulah dia pemakaian untuk akemas, moremas, dan kuremas. Dan ini lebih sering ke apa keluar di apa sih di kaiwa ketika kerja di setiap apa melakukan kegiatan setiap hari ya. Apalagi kalau misalnya masuk kamar mandi, Mas Rasang ya teh kureru, tolong Mas Rasang boleh buat untuk saya, kayak gitu. Berarti cuma diganti doang yang sensei. Iya diganti doang pakai kata kerja T, pakai kata kerja T-nya. Dan harus disesuaikan dengan situasi atau kegiatan yang sedang terjadi. Di mana dipakai agemas, di mana dipakai moraimas, dan di mana dipakai kuremas. Moraimas ketika kita menerima bantuan orang. Arigatou gozaimashita, osiete morata. Kenapa pakai morata, Sensei? Contohnya, morata, kata kerja take. Kenapa? Ketika kemarin dia membantu kita, tiba-tiba besoknya kita ketemu lagi, kita minta terima kasih kepadanya. Pakai tak. Kenapa pakai tak? Karena sudah berlalu itu bantuan. Arigato ne, kinoa. Ah, kayak gitu. Jadi pakai tak. Berarti udah berlalu dia. Ya, itulah dia untuk yang ketiga ini kalau diikutin oleh kata kerja. Tapi kalau dia diikutin oleh kata benda di bab 7 nanti buka lagi buku bab 7 beda lagi apanya, pengertiannya. Nah, di bab 7 itu yaitu untuk pemberian atau penerimaan hadiah atau benda ya, beda dia. Berarti tiga itu harus selalu pakai T ya, Sensei. Harus diikutin. Ini dia kan kata kerja T. Mengikuti agemas, moremas, dan kuremas ya. Selain kata kerja T tidak boleh dipakai. Dan jangan pula karena saya buat di sini tiga-tiga berarti digabungkan aja semua tiga-tiga. Tidak. Kata kerja T, agemas, T, moraimas, T, kuremas. Satu-satu yang mana kalian pilih. Sesuaikan dengan yang lagi diomongin sekarang. Itu dia. Oke? Baik, kalau ada yang mau bertanya lagi, saya berikan waktu. Silakan sebelum masuk di bab 25. Bab 25 cuma dua rumus doang ya. Nah, malam ini level bahasa N5 selesai. Nah, di jadwal kita besok masuk Zoom kan. Tapi kata tim, besok Zoom diliburkan biar kalian istirahat atau jeda sebentar. Setelah itu kita masuk di bab 26 hari Rabu. Dan itu sudah bab level bahasa Jepang N4. Nah, untuk bab 26 nanti itu cepat sekali. Bisa jadi satu kali pertemuan kita bahas 4 bab. Karena kenapa? Di bab 26, di bab 26 ke atas, satu bab itu cuma satu rumus doang. Kayak macam bab 27, satu bab doang. Untuk bab 28, ya mungkin ini yang agak sedikit banyak sedikit. Ya, makanya besok diliburkan tidak masuk hari tenang untuk kalian. Nah, untuk kuis bab kata Sensei nanti sekaligus di bulan depan biar kalian ada waktu banyak untuk menghafal pola kali apa rumus kosakatanya ya. Oke, saya masuk bab 25, saya lihat dulu obrolan. Oke, siap Sensei paham, siap Sensei. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke bab 25 ya. Sorry, sorry kalau
Suara saya masih terbata-bata karena gigi saya masih sakit, teman-teman. Gigi saya kan udah dicabut tuh gigi geraham paling belakang. Jadi panjang akarnya, jadi dia bolong. Maksudnya gusiku jadi bolong bekas yang udah dicabut tersebut dan sampai detik ini masih belum ini apa namanya eh masih belum menciut ya apanya ya masih bolong gitu. Jadi saya pun ngomong agak-agak kayak mana terbata-terbata kayak gitu ya masih sakit. Tapi kalau saya tidak mengajar bosan juga ini. Udah berapa hari saya tidak ada kegiatan, malas banget. Makanya saya ngajar pelan-pelan saja ya. Jadi kalau suara saya kurang jelas, tolong dibuat di obrolan sensei kurang jelas suaranya. Kalau suara saya masih terbata-bata, karena itu gigi saya masih belum perfect sembuhnya ya. Sensei jurusan pendidikan bahasa Jepang bagus nggak? Kalau ngambil kuliah, mending ambil bahasa Jepang saja. Nggak usah lagi ambil bidan, nggak usah lagi ambil segala macam, nggak usah. Mending ambil bahasa aja, pilih bahasa, bahasa Inggris kah itu, bahasa Korea kah itu, bahasa Jepang kok bagus. Karena kalau ada keinginan untuk kerja di luar negeri ya. Kebanyakan yang kerja jurusan bahasa Jepang di Indonesia kan mereka kan pelabuhannya kan di luar negeri untuk kerja. Di Indonesia juga terpakai, terpakai. Sekarang kan banyak tuh sekolah-sekolah yang butuh guru bahasa Jepang baik di SMA maupun di kampus ya. Lowongan pekerjaannya luas nggak luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oh ya, Sensei, untuk yang bab-bab selanjutnya bisa ditambahkan lagi contoh-contoh kalimatnya kan Sensei agar lebih paham. Udah ada kok contohnya, tinggal masukkan. Makanya kan saya bilang, hafal kosakata, coba dibuat contohnya, nanti akan saya periksa. Kalau masih kurang contohnya, kan saya sebutkan juga. Nggak cuma satu contohnya, kadang saya berikan contoh yang lain, tapi saya ngomong. Jadi nanti kalau rekamannya diputar ulang, contoh-contoh seperti itu, coba kalian ulangi lagi pelan-pelan mendengarnya. Pasti akan diberikan contohnya ya. Baik, untuk bab 25. Ada di sini yang pertama yaitu kata kerja akhiran ta atau take ya. Diikutin oleh pola kalimat satu doang ra. Jadi kalau kalian sering mendengarkan ada itu artinya tara. Tara ini artinya kalau atau sudah, terserah ya. Kalau sudah bisa ya. Contoh misalnya, kalau pulang ke rumah, saya langsung mandi. Berarti di sini kata kerja dari sini dulu kita translatekan dari komanya. Berarti dari rumah dulu berarti uci e pulang kairimas kan diubah ke dalam bentuk ta. Jadi kaeta baru ditambahkan ra. Kaetara uci e kaetara saya langsung mandi. Boleh pakai watashi wa. Tapi di sini tidak saya tulis watashi. Kenapa? Karena saya menceritakan diri sendiri. Jadi langsung aja. Uchi e kaetara sugu sawa o abimasu. Terus contoh yang lain. Kalau pergi ke Jepang, ingin bertemu Masra Sensei. Contohnya. Berarti Nihon e itara Masra Sensei ni aitai desu. Ingin ketemu dengan Masra Sensei kalau pergi ke Jepang. Contoh kalimat yang lain. Inilah dia untuk kata kerja yang diikutin take. Nah, yang kedua, baru itu saya buka sesi bertanya nanti. Untuk yang kedua ini agak sedikit buat pusing kepala. Nah, di sini ada pola kalimat mau doang loh, hanya mau saja. Kalau dia kalau dia di partikel, ini namanya partikel mo. Kalau dia hanya berdiri sendiri, artinya adalah juga. Tolong dibuka nanti pengertian partikel sebelum masuk bab satu. Tapi kalau di bab 25, partikel mo
Ketika diikutin oleh beberapa kata kerja di belakangnya, maka partikel mo di sini artinya yaitu walaupun. Ingat ya, walaupun. Kalau dia berdiri sendiri, partikel mo tidak ada yang mengikutinya dari belakang, maka artinya adalah juga. Ingat pengertian partikel mo di sebelum bab 1 saya jelaskan ya. Tapi ketika dia diikutin oleh beberapa kata kerja, kata sifat, dan lain-lain, maka artinya bukan juga lagi, tapi menjadi walaupun. Aduh, sensei pusing, sensei. Iya, memang kayak gitu bahasa Jepang ini ya. Dibolak sedikit aja udah beda artinya. Ditambahkan satu aja udah beda artinya. Berdiri sendiri aja udah beda arti. Jadi bagaimana pemahaman yang harus ditajamkan lagi. Pemahaman. Kalau sudah paham paham dan mau menghafal mah gampang membedakannya ya. Baik. Ya, partikel atau pola kalimat mo yang mengikutinya banyak sekali. Yang pertama, kata kerja T diikutin oleh mo. Jadi temo ya. Untuk kata sifat nai, nai, i-nya dihapus, menjadi tambahkan jadi nakute diikutin oleh pola kalimat mo. Jadi nakute mo. Ya. Untuk kata sifat akhiran i, i-nya dihapus, ditambahkan jadi kute. Jadi diikutin oleh mo, jadi kute mo. Nah, sedangkan untuk kata sifatnya, nanya dihapus, ya, nanya dihapus, tambahkan d, baru diikutin oleh partikel mo. Kalau untuk kata benda, langsung diikuti langsung D ya. Langsung diikutin oleh partikel D. Baru tambahkan mo jadi demo. Saya berikan contoh. Saya pakai apa namanya? Kata kerja teke. Nah, walaupun hujan mencuci pakaian. Nah, hujan di sini adalah am. Berarti di sini hujan ini berarti udah turun tanpa saya tulis di sini turun hujan. Kalau udah dibilang walaupun hujan berarti hujannya lagi udah apa lagi turun berarti. Berarti Amega hujan kan Furimas, turun hujan kan Furimas. Kalau ingat ya kalau khusus untuk hujan tanpa ditulis turun itu sudah menyangkut pengertian dari turun hujan. Kalau hanya hujan aja ditulis tapi tidak ada turunnya, ini sudah disebut sebagai furimas. Mana tahu nanti kenapa sensi buat furimas tapi di situ kan tidak ada turun. Kalau khusus untuk hujan bisa ya, tanpa ditulis furimas itu sudah menandakan hujannya lagi turun ya. Walaupun hujan mencuci pakaian. Amega furimas. Furimas diubah ke dalam bentuk T. Jadi fute baru diikutin oleh partikel mo. Futemo mencuci pakaian. Sentaku shimas. Oke, saya berikan contoh kalimat akhiran i. Contohnya, walaupun jelek, saya suka pacar saya. Berarti jelek itu warui. Warui. Akhiran i. I-nya dihapus. Tambahkan kute. Jadi waru kute mo koibito no atau watashi no koibito ga suki desu. Jadi walaupun buruk, saya suka pacar saya. Begitu dia ya. Hmm. Oke, bab 25 selesai. Nah, untuk bunpo pola kalimat bab 24, inilah yang dinamakan sebagai level
Bahasa N4. Teknologi. Ah, ini dia level N4. Ini kita bahas hari Rabu ya. Besok libur. Baik, ada yang bertanya, silakan saya berikan waktu 2 menit, tulis banyak-banyak di obrolan. 2 menit saya berikan waktu, silakan. Oke, baik, saya baca. Oh ya, Sensei, untuk yang bab-bab selanjutnya. Oke, oke, Sensei, itu pula ya tadi ya. Oke, ini saya bahas. Nah, bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya, silakan. Nah, sebenarnya ya, bahasa Jepang ini rumusnya gampang sekali. Tinggal diikutin aja pola kalimat ini diikutin oleh kata kerja. Ingat ya, dalam bahasa Jepang, cuma itu ada, cuma itu adanya yang harus kita pahami, kata kerja. Kata kerja perubahan ada 5. Kata kerja te, ta, kata kerja mas, bentuk kamus, dan bentuk nai. Setelah itu, kata sifat akhiran i, kata sifat akhiran na, dan kata benda. Kalau kalian kuasai yang 5 itu, udah, maka bahasa Jepang sampai level N2 sama semua. Cuma 5 itu doang yang harus kita kuasai. Cuma kan kalau setiap level-level itu kan beda-beda kosakatanya. Semakin tinggi level bahasa Jepangnya, semakin beraneka ragam dan semakin bermacam-macam kosakatanya. Kayak gitu dia ya. Tapi kalau untuk masuk ke Jepang nggak usah lah, nggak usah dulu lah level-level atas. Yang penting syaratnya aja dulu. Yang penting dapat sertifikat dan dapat SSW-nya. Nah, bagi yang mau nanya-nanya yang privat yang kemarin boleh ditanya ya. Apa namanya kalau untuk privat bulan ini sudah penuh sih ya. Mana tahu ada yang mau bertanya tentang apa? Mau sharing tentang lagi di LPK atau dimanapun kalian sekarang lagi belajar boleh. Ada beberapa anggota grup yang ngechat saya bilang seperti ini, apa namanya? Sensei, saya ada ditawarkan job, memang gratis dari nol, dari belajar sampai keberangkatan. Tapi ketika sampai di Jepang, Sensei, gaji sudah dipatok. Bersih 10 juta setiap bulan sampai 5 tahun, tidak ada bonus. Memang gratis, dari diajari, dari belajar, uang makan ditanggung selama di LPK, terus uang makan ditanggung, uang asrama ditanggung sampai lulus dan diberangkatkan ke Jepang. Sampai di Jepang selama 5 tahun tidak boleh pindah perusahaan, dan gaji 1 bulan tetap sensei 10 juta. Tidak naik dan tidak turun. Itu udah bersih kita terima setiap bulannya. Apalagi katanya tadi ya, uang apa toh segala macam, uang listrik dan segala macam sudah dipotong. Bagaimana Sensei worth it kah? Soalnya kata LPK saya, katanya dalam 5 tahun kali 10 juta aja dalam setahun udah 120 juta. Dalam 5 tahun udah 500 juta.
550 juta katanya dalam 5 tahun. Nah, kalau kalian mau tanya sama saya seperti itu, saya tidak bilang ke kalian eh, itu pembodohan atau kayak mana. Tidak ya. Tapi saya memberikan gambaran. Kalau dia Tokutegi gaji 1 bulan itu paling kecil 15 juta per bulan, paling kecil. Terus, apalagi kalau kalian banyak lembur, bisa sampai 18 bersih, 17 bersih. Itu di luar itu di luar bonus. Dan di mana-mana di Jepang tetap ada bonus. Kadang ada bonus 3 kali setahun, 2 kali setahun ada. Apalagi kalau 15 aja 1 bulan kalian simpan bersih per bulan, berarti dalam 1 tahun kurang lebih 180 juta. Kalau tadi yang ditawarkan ke kalian 10 juta bersih per bulan dikali 12 bulan, 120 juta. Dan itu masih belum uang makan kalian tahu. Belum lagi uang main-main kalian. Jadi bijak-bijaklah mencari lembaga yang pengen memberangkatkan kalian. Jangan tergiur dengan karena gratis. Ya, mending mandiri aja. Mandiri aja belajarnya. eh itu anggota privat ya. Akhirnya dia masuk privat karena dia sudah cabut dari situ, dari lembaga itu. Saya cuma bilang ke dia, kamu pikirkan aja, tapi kalau 10 juta per bulan, coba tanya sama teman-teman kamu yang di Jepang, jangan sama saya. Mungkin kalau sama saya, mungkin nanti kamu bilang, Allah, Mas Rasen, saya tidak, apa namanya, tidak mendukung saya atau kayak mana. Saya cuma memberikan saran begini-begini. Tapi lebih bagus tanya lagi kepada teman-teman yang lain yang Tokutegi no selain saya, khusus yang di Jepang. Apakah per bulan mereka cuma 10 juta atau berapa? Kalau 10 juta mending ambil magang aja, nggak usah TG. Nah, 5 tahun nggak pindah kontrak kerja. Suatu hari di situ kamu disiksa atau misalnya nggak disiksa ya. Contohnya kamu punya teman yang toksis yang suka nggak enak sama kita. Kayak mana kamu bisa pindah ke perusahaan lain? Sedangkan kamu sudah buat perjanjian selama 5 tahun di situ terus. Jadi coba dipikirkan matang-matang ya. Pertanyaan ada nggak Sensei? Sensei, apakah nanti di sini kita akan belajar kanji? Belajar kanji, belajar sendiri ya. Hafal sendiri. Caranya kayak mana Sensei? Saya sudah nge-spill, udah saya share kanji di grup. Kosakatanya udah saya spill. Belajar kanjinya ya udah dihafal sendiri. Kan nggak mungkin saya masuk di otak kalian untuk menghafal. Caranya begini menghafal. Kalau caranya itu yang sering saya bilang, 1 hari hafal kanji 3 sampai 5 kanji. Udah di-share di grup, eh cara ngeprintnya juga sudah saya share. Tinggal kalau udah di print, dipotong-potong, bawa 5 kartu setiap hari kemanapun kalian pergi. Targetkan 1 hari 5 kanji. Berarti dalam 30 hari ada sekitar 150 kanji kalau tidak absen 1 hari. Job pertanian ada nggak Sensei? Job sekarang banyak sekali masuk ke tim. Mau pertanian, pengelasan, restoran, dan lain-lain. Sekarang ini adalah tentang kerjasama dengan BP3MI masih belum ada titik ketemunya. Karena di sana minta dia. Tapi itu saya tidak bisa jelaskan di sini. Eh, sa- Tim hanya bisa menjelaskan kepada mereka yang sudah ada lengkap sertifikat. Ya, bagi yang belum lengkap sertifikatnya belajar aja dulu. Gampang kok kalau misalnya udah ada sertifikat mah, kalau tidak bisa melalui tim saya, bisa kita arahkan ke LPK yang sudah kerjasama dengan BP3MI. Dan masih banyak sekarang lagi antrian LPK di Indonesia banyak loh ya yang masih antrian untuk mengurus ke BP3MI. Jadi dia pakai jadwal, dia pakai antrian nomor berapa, selesaikan satu-satu. Dan itulah yang agak makan waktu sedikit. Tapi bagi kalian yang masih belum lulus, kalian masih ada waktu untuk belajar ya. Begitu dia. Tapi kalau misalnya sensei saya nggak sabar, saya pengen ke Jepang, boleh silakan cek saya. Akan kita arahkan ke teman yang sudah BP3MI. Ingat, ke Jepang untuk peraturan mulai bulan Maret kemarin
wajib harus ada kerjasama dengan BP3MI. Kalau ada yang menyuruh kalian pergi ke Jepang, tidak ada kerjasama dengan BP3MI. Ingat, jangan mau, kemungkinan besar kalian akan diboyong ke Kamboja atau ke Vietnam. Kenapa? Sia-sia kalau tidak ada kerjasama dengan BP3MI. Ketika kalian sampai di Jepang, kalian tidak akan dianggap legal. Kalian dianggap sebagai ilegal. Itu peraturan terbaru mulai dari bulan Maret. Sensei, bagaimana yang sudah berangkat bulan Januari, yang sudah interview job di bulan Januari atau bulan Februari yang sudah lulus? Maka mereka masih aman, tidak berlaku aturan tersebut. Aturan itu berlaku di bulan Maret, di ACC-kan 100% wajib harus ada kerjasama. Nah, saya saja waktu berangkat kemarin, saya tidak melalui BP3MI. Tapi, apakah saya dianggap ilegal? Tidak. Kenapa? Karena masih belum berlaku dulunya. Tapi untuk angkatan terbaru, ada peraturan terbaru jadinya. Ketika sampai di Jepang harus menunjukkan kerjasama kartu kerjasama dengan BP3M. Makanya sekarang LPK itu bukan mereka tidak ada job. Sejak saya anak LPK tapi tidak ada job sampai sekarang. Bukan, tidak ada job. Job itu banyak banget teman-teman. Sekarang mereka lagi antrian mengurus kerjasama tersebut ya. Jadi itulah sekarang permasalahan kecil di Indonesia. Kemarin permasalahannya ujian, pendaftaran ujian JFT dan SSW. Itu udah aman, udah diamankan, udah bisa. Sekarang peraturan terbaru ya itulah dia. Nanti saya cek Sensei. Oke, boleh silakan Evan Desang. Berarti nanti kita gimana Sensei? Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah ada sertifikatnya boleh cek saya atau tim yang lain boleh dicek. Akan kita arahkan. Tetap kita arahkan kok. Nggak mungkin kita biarkan. Ya, jangan kalian bimbang, jangan khawatir. Yang sudah lulus-lulus itu kan anak privat sama anak anggota grup yang yang saya sering share di grup itu kan kita arahkan arahkan sampai ini, nggak kita biarkan gitu aja. Yang penting ada sertifikatnya dulu, ya. Oke, baik teman-teman. Sudah selesai bab 25. Besok kan masuk Jum tuh. Nah, tapi besok eh, diliburkan 1 hari, baru nanti kita istirahat sebentar, kata tim, baru hari Rabu kita masuk bab level N4. Untuk level N4 paling nggak sampai 1 bulan kita belajar itu. Karena kenapa? Pola kalimatnya tidak begitu banyak. Beda dengan bab-bab sebelumnya ya. Oke, baik. Merasa beruntung banget ketemu Sensei Mas Ratu. Ya, bagi yang merasa beruntung, puji Tuhan. Ya, minasang. Yang penting kalian belajar deh ya. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya simpan dulu ini karena ada yang kok tadi apa ya. Oke. Saya akan membagikan dulu Sensei. Saya tidak mau ini menghafal rumusnya Sensei. Saya pengen menghafal ininya doang Sensei. Apa ini saya bagikan. Tadi saya masih ingat ya. Untuk ini apa namanya? Kata kerja perubahan kelompok satu. Kalau pakai rumus, itulah rumus yang sudah saya jelaskan ya. Ichirini, yang tadi kan. Nah, kalau tidak pakai rumus ini dia, di sini dia kalau nggak pakai rumus. Kata kerja kelompok satu, ini bentuk masnya, ini bentuk T-nya, ini bentuk kamusnya, ya. Ini rumusnya tadi kan su, T, D, T, T semua. Nah, cuma makanya saya bilang tinggal hafal bentuk masnya saja, baru masukkan rumus. Tapi kalau benci dengan rumus, ya udah dihafal aja lah ini. Kata kerja kelompok satu, AIMAS. Bentuk T-nya jadi AT, bentuk kamusnya jadi AU, bentuk nainya jadi awanai, bentuk takenya jadi ata. Artinya bertemu, tapi dengan teman, tapi ada spesifikasinya dengan sampai seterusnya. Ini kelompok satu. Setelah itu, ini kelompok duanya. Kata kerja kelompok duanya. Ini Dihafal. kakak Nah, untuk kata kerja kelompok tiganya ini. Kata kerja kelompok tiga cuma 26 saja, tidak banyak. Ini deh, ya. Untensimas, mengantarkan, anaisimas, menikah, kenkosimas, mengunjungi,
Kenkaku Shimas, dan lain-lain. Ya, oke. Lihat di Mina no Nihongo 1, sudah di-share filenya ya. Halaman 192. Ini dia. Oke, di situ ada, tolong nanti dibuka ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang mau curhat atau apapun itu boleh, boleh di chat saya, boleh apapun mau curhat tentang. Yang penting jangan Mas Rasen saya pinjam dulu uang Mas Rasen saya 20 juta, enggak ada. Ada anak siswa satu orang minjam uang sama saya. Untuk apa saya bilang? Iya sensei, untuk adalah ya. 20 juta nggak ya lagi itu 20 juta. Ngapain 20 juta? Ada-ada aja. Tapi kalau misalnya curhat dengan ini apa namanya tentang kehidupan boleh atau tentang bahasa Jepang kayak macam tadi kan sensei saya ada ditawarkan segini-segini. Nah, saya akan memberikan perbandingan, saran dan lain-lainnya. Oke? Nah, ketawa si Jules. Baik. Terima kasih banyak untuk malam ini. Sampai ketemu di hari Rabu, teman-teman. Tolong dihafal-hafal kosakatanya dan tolong juga dilirik-lirik sedikit ini. Eh, apa namanya? Kosakata, kanji, perubahan kata kerja, kata sifat akhiran i, kata benda, oh banyaknya, dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk malam ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Osokare sama desta mata sugi desne. Sayonara. Oyasumi nasai bagi yang mau tidur. Ya, oke. Terima kasih banyak, sensei sama-sama. Ya, arigato nih. Oke, baik. Saya izin keluar ya. Semoga bermanfaat.